Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elva Sari SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam di SDN 15 Rumah 630, Kecamatan Lubuk Sekaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Sekaligus mahasiswa PPG di LPTK UIN Syekh Muhammad Jamil Jambek Bukit Tinggi. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran tepatnya di kelas 4 SDN 15 Rumah 630 dengan materi beriman kepada Rasul Allah. Berikut videonya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak ibu semuanya? Pikiranku, hatiku, badanku, alhamdulillah. Ya, baik, sebelum pembelajaran kita mulai, lebih baik kita membaca doa. Siapa yang bisa memimpin temannya untuk membaca doa? Nah, Ananda, silakan. Siap, Prof. Hormat, Prof. Hebat, Prof. Berdoa. doa pada kegiatan kita pada hari ini.
Selanjutnya, sebelum pembelajaran kita mulai, Ibu ambil dulu absennya ya. Ananda, Adelia, Ibu. Naziha, Adik, Ibu. Reza, Ibu. Riri. Ibu. Terima kasih. Berarti kita semua hadir semua ya. Ya. Semoga dengan kehadiran kita semua Allah memberikan kita kesehatan dan dapat melaksanakan kegiatan kita sebagaimana mestinya. Baik anak-anak semuanya, sebelum pembelajaran, sebelum materi kita lanjutkan, Ibu mau bertanya terlebih dahulu, ya. Mengapa Allah mengutus rasul-rasul kepada umat manusia? Siapa yang bisa? Ya, Nanda. Para rasul diutus untuk menyampaikan wahyu dari Allah sebagai pedoman hidup umat manusia. Ya, bagus. Para rasul diutus untuk menyampaikan wahyu dari Allah sebagai pedoman hidup umat manusia. Siapa lagi? Ya, Nanda. Para rasul berperan sebagai pemimpin yang menunjukkan jalan-jalan yang lurus. Ya, para rasul berperan sebagai pembimbing dan menunjukkan jalan-jalan yang lurus. Ada lagi? Nah, Ananda. Memperbaiki akhlak manusia dan menanamkan nilai-nilai kebaikan seperti kejujuran, kasih sayang, keadilan, dan kesabaran. Ya, bagus. Ananda menjawab memperbaiki akhlak manusia dan menanamkan nilai-nilai kebaikan seperti kejujuran, kasih sayang, apalagi keadilan dan kesabaran. Ada lagi? Yes, ada, silakan. Memberi peringatan kepada manusia tentang akibat kemaksiatan dan kekufuran. Ya, memberikan peringatan kepada manusia tentang akibat dari kemaksiatan dan kekufuran. Bagus ya, anak-anak semuanya. Bagus sekali jawabannya, anak-anak semua. Ternyata sebelum kita memulai pembelajaran, sebelum masuk materi, anak-anak sudah terlebih dahulu mengetahui apa yang akan kita pelajari. Bagus ya. Sebelum kita lanjut pembelajaran kita, Ibu mau bertanya terlebih dahulu, siapa yang masih ingat pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya? Tentang surat At-Tin. Apa? Tentang surat At-Tin. Tentang surah At-Tin. Apa yang ada di dalam surah At-Tin? Menjelaskan tentang apa? Siapa yang masih ingat? Demi negeri yang kiamat. Iya, di dalam surah At-Tin terdapat apa? Demi negeri yang Iya, Allah bersumpah demi kota Mekah yang aman. Ada lagi? Siapa yang masih ingat? Ya. Sesungguhnya saya telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Iya, bagus. Allah juga telah menyebutkan bahwa telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Bagus ya, berarti Anda semua masih ingat pembelajaran kita sebelumnya. Ya.
arti iman kepada Rasul dengan benar. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran, ini tujuan pembelajaran kita. Sebelum kita masuk pembelajarannya, Ibu mau memberikan asesmen awal. Terlebih dahulu Ibu kasih soal. Gunanya adalah sejauh mana Ananda mengetahui pembelajaran kita sebelum materi dimulai. Ya. Itu karena perintah Allah.
terdapat di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 136 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian untuk apa kita beriman kepada Rasulullah? Nah, untuk mendapatkan petunjuk hidup. Akan Ibu bagi dalam beberapa kelompok Nanda semua, silahkan duduk per kelompoknya. Ibu mulai dari berhitung. Hitung 1, 2, dan 3. Ibu bagi dalam 3 kelompok. Siapa yang mendapatkan angka 1, nomor 1, berarti dia termasuk dalam kelompok 1. Begitu juga dengan kelompok 2 dan kelompok 3. Paham? Nah, mulai dari Ananda. 1, 2, 3, 4. 1. Dah, silahkan duduk per kelompoknya. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 dan kelompok 3. Silahkan. Coba. Duduk per kelompok. Dah, Ananda semua sudah duduk di kelompoknya masing-masing. Jadi tugasnya adalah silahkan mencari permasalahan, mencari permasalahan atau apa yang ingin ditanyakan tentang pembelajaran kita beriman kepada Rasul Allah. Boleh itu tentang pengertiannya kah? Atau tentang sifatnya kah? Silahkan didiskusikan. Cari dulu pertanyaannya bersama dengan kelompoknya. Setelah itu nanti akan Ibu tanya satu persatu per kelompok apa yang akan ingin diselesaikan. Bisa? Nah. Sudah? Nah, sudah dapat permasalahannya? Nah, sudah. Kelompok 1, apa permasalahannya? Silahkan berdiri. Kami dari kelompok 1 mencari permasalahan mengapa kita harus beriman kepada Rasul Allah. Mengapa kita harus beriman kepada Rasul Allah? Silahkan nanti didiskusikan dengan teman sekelompoknya. Ya, silahkan duduk, Nanda. Kelompok 2. Nah, kelompok 2. Apa permasalahannya? Kami dari kelompok 2 ingin bertanya, apa perbedaan antara Nabi dan Rasul? Berikan penjelasan beserta contohnya. Ya, nanti akan diselesaikan ya dengan teman sekelompoknya. Kelompok 3, apa pertanyaannya? Kami dari kelompok 3 ingin bertanya, mengapa kecerdasan perkataan menjadi sifat yang wajib dimiliki oleh Rasul? Ya, nanti akan diselesaikan dengan kelompoknya. Silahkan apa yang jadi pertanyaan tadi selesaikan, cari permasalahannya dengan kelompoknya.
dari kelompok 1 menjalin permasalahan. Mengapa kita harus beriman kepada Rasulullah? Jawab, kita harus beriman kepada Rasulullah karena mereka adalah utusan Allah yang menyampaikan wahyu sebagai pedoman hidup. Tanpa beriman kepada Rasul, kita tidak akan dapat memahami ajaran agama dengan benar. Ya, kelompok 1 telah menjawab pertanyaannya. Dia yang mencari pertanyaan sendiri. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya adalah, mengapa kita harus beriman kepada Rasul Allah? Maka dari kelompok 1 menjawab bahwa kita harus beriman kepada Rasul karena Rasul itu adalah utusan Allah yang bertugas menyampaikan wahyu. Wahyu itu sebagai apa? Pedoman. Sebagai pedoman hidup bagi manusia. Bagus, jawaban yang bagus kita berikan kepada kelompok 1. Silakan kembali ke tempat duduknya. Lanjut kelompok 2. Nah, silakan. Apa perbedaan antara Nabi dan Rasul? Berikan penjelasan beserta contohnya. Nabi yang menerima wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri tanpa kewajiban menyampaikan kepada umat seperti Nabi Harun. Rasul, Nabi yang diberi wahyu dengan kewajiban menyampaikan kepada umat manusia seperti Nabi Muhammad SAW. Ya. Apa pertanyaannya tadi? Pertanyaannya dari kelompok 2 adalah apa perbedaan Nabi dan Rasul? Dari kelompok 2 mendapatkan hasil bahwa Nabi itu adalah yang menerima wahyu tetapi untuk dirinya sendiri, tidak berkewajiban untuk menyampaikan kepada orang lain. Kalau Rasul, Nabi yang diberi wahyu untuk dirinya sendiri dan mendapatkan kewajiban untuk menyampaikan kepada orang lain. Contohnya adalah Nabi Muhammad SAW. Ya, kita berikan tepuk tangan kepada kelompok 2. Silakan kembali ke tempat duduknya. Lanjut kelompok 3. Mengapa kecerdasan fatanan menjadi sifat yang wajib dimiliki oleh Rasul? Karena Rasul menerima wahyu yang harus memiliki kecerdasan untuk memahami dan menerima wahyu dari Allah. Ya, pertanyaannya dari kelompok 3, kemudian kelompok 3 juga yang mendapatkan hasil diskusinya bahwa mengapa kecerdasan atau sikap fatanahnya Rasul itu menjadi sifat yang wajib dimiliki oleh Rasul. Maka dari kelompok 3 menjawab bahwa yang pertama, karena Rasul itu penerima wahyu. Kemudian Rasul juga memahami kitab suci yang dapat menjelaskan kepada umatnya. Kemudian apa lagi? Rasul harus memiliki kecerdasan untuk mempengaruhi dan membimbing umatnya. Jawaban yang bagus dari kelompok 3. Kita berikan tepuk tangan. Dan silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing.
dari kelompoknya masing-masing dan diselesaikan secara bersama-sama. Ya, Rasul, untuk apa kita beriman kepada Rasul? Itu untuk mendapatkan petunjuk hidup. Ya, untuk mendapatkan petunjuk hidup, contohnya Nabi Muhammad mengajarkan bagaimana tata cara sholat, bagaimana tata cara puasa, bagaimana beribadah. Kemudian Rasul juga menunjukkan akhlak yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus mencontoh sifat Rasulullah, baik itu dalam perkataan, dalam perbuatan, seperti Ananda, siapa ya? Ananda Naziha misalnya. Ananda, kita itu tidak boleh mencontoh saat kita ujian, atau kita harus mengakui kesalahan kita apabila kita bersalah. Kemudian Rasulullah juga memiliki sikap toleransi. Apa itu sikap toleransinya Nabi Muhammad? Contohnya, Rasulullah menghormati agama lain dan melindungi hak non-muslim yang berada waktu itu di Madinah. Bisakah kita menerapkan sifatnya Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari? Bisa. Dengan cara kita menghormati teman-teman kita misalnya yang berbeda agama dengan kita, tidak mencela agama mereka, dan boleh kita membantu mereka dalam kebaikan. Ya, iman itu adalah seperti perumpamaan pohon yang tumbuh subur. Ya, perumpamaannya seperti pohon tumbuh subur yang memberikan bunga, buah, ya kan? Pohon yang subur ada bunganya, ada buahnya, dan manfaat bagi lingkungan. Maksudnya bagaimana? Dengan iman kepada Rasul, hidup kita akan menghasilkan kebaikan yang bermanfaat bagi diri kita sendiri. Ya, itu perumpamaannya iman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, Ananda semua, dari materi ini ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Sudah? Kalau sudah, berarti Ibu akan memberikan pertanyaan kembali. Ya, silakan menjawab pertanyaan tugas individu, bukan tugas kelompok lagi, tapi kita kerjakan sendiri-sendiri. Silakan dikerjakan.
Nah, dari hasil latihan tadi, tugas individu, dan dari hasil asesmen awal itu sudah ada perubahannya dinilai. Nah, dari asesmen awal tadi dapat disimpulkan ya dari penilaian tadi. Dari asesmen awal, Ananda semua masih banyak yang belum paham tentang materi yang Ibu berikan. Kemudian setelah kita berdiskusi, mengerjakan kelompok, dan Ibu kasih lagi soal, dan dari hasilnya dapat Ibu simpulkan bahwa Ananda rata-rata itu sudah paham dengan materi yang telah Ibu berikan. Nah, dari tadi ada apa? Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan? Lebih suka mana belajar berkelompok atau seperti kayak tadi? Berkelompok. Bagus, berarti Anda semua lebih suka tugas berkelompok, bisa menyelesaikan permasalahan dalam kelompok. Nah, berarti tidak ada ya pertanyaan? Ya, berarti sudah selesai. Apa kira-kira kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini? Apa? Ya, apa kesimpulannya? Iman kepada Rasul Allah berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah mengutus rasul-rasulnya untuk menyampaikan wahyu dan petunjuk hidup bagi umat manusia. Seorang muslim percaya bahwa rasul-rasul tersebut adalah utusan yang benar dan harus diikuti ajaran serta teladannya. Iman ini mencakup keyakinan kepada semua rasul dengan Nabi Muhammad SAW sebagai rasul terakhir. Ya. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah iman kepada Rasul berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah mengutus Rasulnya untuk menyampaikan wahyu dan petunjuk hidup bagi umat manusia. Seorang muslim itu harus percaya bahwa Rasul-Rasul adalah utusan yang benar dan harus diikuti ajarannya serta keteladanannya. Ya, itu yang dapat kita simpulkan hari ini. Baik, untuk pembelajaran demikian ya pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat kita ambil hikmahnya. Untuk pertemuan kita selanjutnya adalah mempelajari tentang penerapan sifat-sifat Rasul dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin sebelum kita tutup, sebelum kita pulang, kita tutup dengan doa. Siapa yang bisa memimpin doa? Ayo, Nanda, silakan. Siap gerak, hormat gerak, gerak, antena.
warahmatullahi wabarakatuh.